Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran online bahasa Inggris sesi 2. Temanya hari ini adalah persuasive paragraph writing. Untuk argumentative writing ini kita akan mengambil waktu sekitar 2 pertemuan. Jadi ini untuk minggu ke-10 sekaligus ke-11. Jadi nanti untuk materi, kepadatan materi, sekaligus tugas-tugas itu desainnya untuk 2 pertemuan. Jadi mungkin kalian bisa membagi waktu dengan sesuai kelonggaran waktunya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Kita dan keluarga diberi kesehatan, selalu ceria waktu-waktunya, dan kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Materi hari ini adalah persuasive paragraph writing. Bacaan utama yang akan saya pakai untuk materi kali ini berasal dari buku The Right Start, Sentences to Paragraphs with Professional and Student Readings. Materi tersebut ada di Google Classroom teman-teman, karangan dari Gail Feng Fashion and Lauren Shackett. Nanti kita akan pelajarinya itu dari halaman 261. Kalau berdasarkan nomor urutnya halaman 177 di Google di PDF yang saya siapkan tersebut. Untuk teknisnya nanti silakan dengarkan video ini. Lalu kemudian nanti bandingkan dengan slide presentasi yang saya sertakan, dan juga nanti silakan juga membaca bukunya untuk keterangan lebih detail. Mayoritas exercise yang ada di hari ini untuk pertemuan hari ini dan 10 dan 11 ini, mayoritas exercise saya ambil dari buku The Right Start, dan satu tugas lainnya berasal dari tugas yang lalu yang akan kita kembangkan sehingga nanti kita sempurnakan sampai akhir semester ini. Di slide yang kedua, saya menyebutkan bahwasanya persuasion itu sama dengan argumentations. Pada dasarnya, prinsipnya persuasive itu sama dengan paragraph writing atau persuasive writing itu sama dengan argumentative writing, yaitu jenis tulisan di mana kita melakukan persuasi untuk meyakinkan seseorang agar percaya atau mengikuti dengan point of view ataupun pandangan kita, ataupun agar orang percaya bahwasanya apa yang kita sampaikan, point of view itu adalah merupakan sesuatu yang benar. Pada dasarnya ada 3 tipe jadi persuasive writing, yaitu formal, semi-formal, sama informal persuasive writing. Sebagai contoh, informal writing bisa dijumpai ketika Anda sedang berdiskusi dengan teman Anda, mau menonton film apa, ataupun mau makan di mana. Formal writing mungkin situasinya lebih formal, misalkan Anda meyakinkan seseorang dalam situasi yang formal semacam di kelas. Anda berusaha untuk meyakinkan bahwasannya apa yang Anda percayai merupakan sesuatu yang benar dan Anda menggunakan bahasa atau pilihan komunikasi yang formal. Nah, untuk chapter kali ini kita akan mempelajari semi-formal persuasions, yaitu area di mana di antara yang formal persuasion sama informal persuasions. Jadi cukup moderat di tengah-tengahnya. Tidak sangat serius tapi juga tidak sangat informal. Persuasi sendiri merupakan jenis writing atau jenis tulisan yang paling sering Anda temui di setting dunia pendidikan. Anda melakukan persuasive writing mulai ketika Anda menulis laporan, menulis essay, ataupun bahkan hingga yang terakhir Anda menulis tugas akhir ataupun semacam skripsi. Di slide yang ketiga, Anda bisa melihat bahwasanya untuk building persuasive writing ataupun untuk menulis paragraf argumentasi, salah satunya yang terpenting adalah Anda punya topic sentence serta supporting sentences yang mendukung topic sentence yang Anda pilih tersebut. Pertemuan yang lalu, minggu ke-9, kita sudah mendiskusikan struktur dari paragraf, di mana paragraf harus terdiri dari topic sentence, lalu supporting sentence untuk mendukungnya. Sehingga di pertemuan kali ini kita akan lebih spesifik untuk mengarahkan teori tersebut, yaitu topic sentence, supporting sentence, dan beberapa aspek dari penyusunan paragraf ke dalam konteks persuasif paragraf. Di slide yang ketiga, topic sentence itu
merupakan bagian yang sangat penting bagi persuasive paragraph. Karena topic sentence itu berisi inti dan sekaligus rangkuman dari point of view pengarang pada suatu topik tertentu yang sedang dia diskusikan. Conclusions ataupun rangkuman dari apa yang dia percaya, entah itu bisa berarti pro ataupun against terhadap sesuatu yang sedang dibicarakan, itu berhubungan dengan topik. Sehingga pemilihan topik sentence yang baik akan menjadi kunci dari paragraf yang baik. Sebagai contoh, pada topik sentence, the pending legislations on the right of citizens to carry concealed handguns should be defeated. Maka paragraf tersebut akan berasumsi bahwasannya rakyat atau warga dilarang memiliki hak untuk membawa senjata secara terbuka. Contoh lainnya misalkan, employers should provide daycare for their employees. Maka di paragraf tersebut secara ideal akan berargumen bahwasanya perusahaan harus menyediakan daycare untuk anak-anak dari pegawai-pegawai mereka. Kalau dilihat di contoh-contoh tersebut, maka biasanya persuasive paragraf itu berisi kata kunci semacam will, should, must, atau must not, should, atau should not, dan semisalnya. Next, pada slide yang keempat akan ada exercise tentang menulis satu persuasive topic sentence, menulis topic sentence yang persuasif dengan topik things people or government should do or pay attention in coronavirus pandemics. Anda akan mengerjakan exercise ini di Google Form, nanti menyusul untuk tugasnya. Berikutnya yang slide kelima, ada exercise lain untuk mengidentifikasi paragraph structure. Ada satu paragraph structure yang terkait dengan rasialisme, dan terutama di kampus, saya ingin Anda mengidentifikasi topik sentence-nya, lalu kemudian melihat apakah support sentence yang ada di situ itu mendukung pendapatnya si penulis. Lalu ada pertanyaan lain terkait konten, yaitu apa yang dimaksud dengan paradoks, terus paradoks apa yang dimaksud oleh Steele atau si writer-nya di situ, dan kemudian dari mana kampus racism spring muncul. Jadi pertanyaan nomor 3, 4, 5 itu spesifik terkait dengan konten yang ada di paragraf tersebut. Oke, selanjutnya di slide yang ke-6 saya mendiskusikan tentang pro and cons list. Jadi Anda setuju atau tidak setuju list. Selain Anda mengembangkan topik, setelah Anda mencari topik dan menyusun kira-kira topik sentence, atau mungkin sebelum Anda menyusun topik sentence, Anda perlu melist atau mendaftar kira-kira argumen yang pro terhadap topik tersebut dan argumen-argumen yang kontra terhadap topik tersebut. Lalu setelahnya Anda akan memilih untuk apakah Anda mau pilih sebagai pro ataupun kontra terhadap argumen tersebut. Dan kemudian Anda nanti bisa memilih pattern atau pattern untuk organization of paragrafnya Anda. Contohnya sebagai contoh di slide tersebut, misalkan kita memilih topik nuclear energy nuklir, maka jawaban list dari argumen yang pro bisa jadi mungkin cheaper fuel cost, less dependence on foreign oil, create high-tech jobs, save natural resources, ensure strong nuclear arsenal. Pendapat yang negatif atau kontra terhadap list terhadap topik tersebut diantaranya radioactive waste causes unemployment in traditional fossil fuel industry, nuclear accident, nuclear weapons proliferations, theft or nuclear materials by terrorists, and environmental pollution. Kemudian ada di slide ke-7 ada exercise di mana saya akan meminta Anda untuk melist pro and kontra, argumen yang pro dan kontra. Di situ saya beri contoh satu topik, yaitu the government should organize rapid test for coronavirus for all citizens in Indonesia. Sebutkan 3 argumen yang pro dan sebutkan 3 argumen yang kontra terhadap topik tersebut. Next, di slide yang ke-8, saya mendiskusikan tentang part in persuasion paragraph. Menurut Anda, kira-kira bagaimana untuk membackup persuasion paragraph Anda? Untuk meyakinkan orang, apakah ada argumen-argumen yang kita butuhkan untuk mensupport argumen inti kita? Tentunya ada.
Ada 5 cara yang disebutkan di buku tersebut yang saya pikir cukup bagus untuk diterapkan. Yang pertama adalah answering the opposition, referring to an authority, predicting consequences, presenting facts, sama giving examples. Answering the oppositions, ini yang sangat direct. Answering the oppositions berarti bahwasanya Anda merespon poin utama yang disampaikan oleh orang yang berlawanan pendapat dengan Anda. Jadi ketika Anda menyarankan seperti contoh yang exercise sebelumnya bahwasanya government should organize rapid test for coronavirus for all citizens. Pemerintah harus mengorganisir rapid test for coronavirus for all citizens. Maka ketika Anda answering the oppositions berarti Anda sebaliknya pihak negatif akan berusaha menunjukkan bahwasanya pemerintah tidak harus mengorganisir rapid test. Dan Anda akan menjawab kenapa pemerintah wajib. Artinya Anda menjawab opini negatif tersebut, kenapa pemerintah wajib melaksanakan rapid test untuk seluruh rakyat. Yang kedua, referring to an authority. Authority adalah persons atau group of persons yang dianggap sebagai expert di satu bidang yang sesuai dengan topik yang kita bicarakan dan kira-kira bisa memberi opini yang objektif dan tidak bias berat sebelah. Contohnya misalkan ketika kita membicarakan tentang rapid test untuk kasus coronavirus, maka we cite doctors, kita menyebutkan pendapat satu expert yang terkenal di bidang kesehatan atau keamanan, ataupun misalkan kita tidak setuju dengan itu, maka mungkin kita bisa mengambil pendapat misalkan seseorang yang menguasai bidang perekonomian, keuangan dan macam-macamnya. Misalkan kita menyebutkan ide bahwasanya rapid test itu wasting time and also finance. Cara ketiga adalah predicting consequences. Untuk mensupport persuasi kita, diantaranya kita juga bisa dengan memprediksi konsekuensi atau hasil yang bisa kita dapatkan di masa depan jika kita setuju atau menerapkan atau melakukan sesuatu yang disebutkan dalam topik kita, ataupun jika kita tidak setuju dengan pendapat dari lawan kita. Jadi kalau misalkan kita mendiskusikan tentang rapid test for coronavirus, maka kita akan menyebutkan beberapa konsekuensi yang mungkin akan muncul, konsekuensi baik itu positif ataupun negatif. Konsekuensi positif jika kita menerapkan tes itu, ataupun konsekuensi negatif jika kita tidak menerapkan tes itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat adalah presenting facts, menyajikan fakta. Fakta berbeda dengan opini. Argumen Anda adalah opini Anda. Sementara itu, agar opini Anda kuat, maka opini Anda harus didukung oleh fakta yang sudah eksis atau telah ada, bisa berarti orang, tempat, benda, atau kejadian. Contohnya, jika Anda kemudian menyelenggarakan rapid test, setuju bahwasanya pemerintah perlu melaksanakan rapid test, maka Anda akan menyajikan fakta misalkan bahwasanya rapid test sudah diterapkan oleh beberapa negara lainnya. Misalkan apa saja negaranya yang disebutkan di situ. Atau pendapat ahli sebagaimana yang kita refer ke nomor 2 tadi. Atau event tertentu karena ada outbreak besar-besaran di beberapa kota misalkan atau beberapa tempat di Indonesia atau mayoritas tempat di Indonesia, makanya kemudian ada demand untuk melaksanakan rapid test. Sementara itu strategi yang kelima untuk mendukung persuasi kita adalah dengan memberikan contoh. Contoh ini merupakan cara yang cukup efektif dan cepat untuk meyakinkan seseorang agar mendukung pendapat yang kita ambil. Contoh itu berfungsi bisa juga untuk mengilustrasikan apa yang kita punya agar ide pokok kita itu terlihat lebih spesifik, lebih konkret sehingga ide kita itu layak dipercaya ataupun layak diikuti. Pertanyaannya adalah, dari kelima cara untuk mensupport persuasive argument tersebut, kira-kira mana yang paling efektif menurut Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Dalam pendapat pribadi saya, tidak ada dari kelimanya yang paling kuat di antara yang lainnya. Hal itu benar-benar bergantung pada argumen apa yang Anda bawa, serta model supporting sentence apa ataupun support apa yang Anda pilih untuk sampaikan. Bisa jadi ketika Anda memberikan contoh tersebut cukup kuat karena mungkin contoh yang dipilih lebih kuat daripada misalkan authority yang Anda pilih. Misalkan Anda menyebutkan satu authority satu tokoh,
Tetapi tokoh tersebut tidak cukup kuat, maka akan melemahkan pendapat yang Anda bawa dalam argumen Anda tersebut. Di slide yang ke-9 nanti ada exercise ke-4, yaitu membedakan fakta dan opini. Ada 10 nomor di situ. Saya akan meminta teman-teman untuk menuliskan yang mana dari 10 nomor itu yang fakta dan yang merupakan opini. Anda bisa memeriksa internet ataupun various sources lain ataupun logik Anda untuk menentukan bahwasanya itu merupakan fakta atau opini saja. Selanjutnya saya akan mendiskusikan 3 model dari pengembangan paragraf persuasi ini. Secara umum ada 3 model untuk mengembangkan paragraf persuasi Anda. Model pertama yaitu menggunakan support points yang sesuai dengan argumen yang Anda bawa. Using only support points that argue for your point of view. So you only list pro arguments towards your topic sentence. Jadi Anda hanya melis atau menyebutkan argumen-argumen yang mendukung topik sentence yang Anda bawa. Pada pattern yang jenis yang kedua, Anda melakukan sebaliknya. Anda melis atau menyatakan posisi argumen lawan Anda, intinya apa saja, dan kemudian Anda akan berargumen untuk membantah pendapat tersebut. So you just state your opposition support points and then you argue against those points. Yang model ketiga yaitu combining patterns 1 and 2. So this is kind of hybrid model. Ini merupakan model hybrid di mana Anda menggabungkan pattern pertama dan kedua. Artinya, Anda di model yang ketiga, Anda menyebutkan argumen yang Anda bawa, Anda juga menyebutkan argumen lawan Anda atau argumen sebaliknya yang berbeda dengan Anda, dan Anda menyebutkan beberapa argumen untuk melawan pendapat-pendapat atau untuk membantah argumen atau opini yang dibawa oleh opposition Anda tersebut. Dari ketiganya, mungkin pattern yang ketiga cenderung lebih kuat. Namun, tantangannya adalah pattern yang ketiga lebih kompleks daripada pattern yang pertama dan yang kedua, sehingga kita membutuhkan lebih banyak kemampuan untuk menuliskan dan melis atau mendata argumen apa yang kira-kira kuat untuk mendukung model kita. Jadi, pattern yang pertama itu yang paling mudah, disusul yang pattern kedua, dan yang pattern ketiga yang paling sulit. 3 slide berikutnya akan berisi contoh-contoh untuk menggambarkan argumen tersebut. Contoh pattern yang pertama. Untuk example dari pattern yang pertama, ada satu paragraf yang saya ambil dari bukunya. Argumennya adalah against nuclear energy. Jadi, si penulis akan melis item yang kira-kira kontra terhadap penggunaan nuclear energy. Topik sentence yang dia bawa adalah nuclear energy should not be restored because of radioactive waste disposal problems and the possibility of a nuclear reactor accidents. Jadi dia menyebutkan bahwasanya nuclear energy itu tidak boleh dikembalikan lagi, di restore, karena ada 2 argumen utamanya. Yang pertama adalah problem dengan pembuangan sampah radioaktif, dan yang kedua adalah kemungkinan adanya kecelakaan reaktor nuklir. Dia akan menyebutkan 2 argumen tersebut, menjelaskan argumen tersebut, dan kemudian memberi contoh serta fakta. Contoh yang dia sebutkan misalkan terkait kejadian di Chernobyl, Ukraina pada tahun 1986. Lalu dia juga membawa fakta lainnya semacam bahwasanya radiasi tersebut menyebar ke seluruh Eropa Utara dan ke Inggris. Kemudian dia juga membawa konsekuensi di masa mendatang dan dia juga membawa konsekuensi di masa lampau, sehingga kemudian di conclusion-nya dia memperkuat summary yang di awal bahwasanya nuclear energy itu harus diistirahatkan atau harus dihentikan agar tidak dipakai lagi di masa depan. Selanjutnya, di contoh yang kedua, example of pattern 2,
Di sini persuasive paragrafnya masih tetap sama terkait anti-nuklir. Namun perbedaannya dengan pattern yang awal, pada pattern yang kedua, Anda berusaha menyebutkan apa saja opini yang kira-kira disampaikan oleh pihak oposisi yang berbeda dengan Anda. Lalu kemudian Anda artinya Anda mendata, artinya Anda mendaftar apa saja argumen yang akan disampaikan oleh pihak oposisi, dan kemudian Anda memberi counter arguments atau memberi counter balasan, argumen balasan terhadap itu untuk melemahkan argumen yang dibawa oleh pihak oposisi. Anda akan melihat bahwasanya topik sentence yang ada di situ adalah despite the possible benefits to society, nuclear energy should not be restored as a fuel resource. Jadi Anda menyebutkan opini utama dari pihak oposisi yaitu possible benefits to society. Namun di situ Anda menggunakan pendapat negatif untuk menyerang atau untuk merobohkan pendapat yang dibawa oleh pihak negatif. Anda diantaranya pertama Anda menyebutkan dulu argumen yang dibawa oleh pihak negatif. Contohnya di situ di kalimat yang kedua, many scientists and researchers claim nuclear energy is desirable as an energy source because it creates enormous amounts of power from small resources. Terus Anda juga membawa contohnya yang lainnya adalah argumen yang kedua yang dibawa diantaranya adalah bahwasanya Anda menyebutkan opini yang kira-kira dibawa negatif tentang military leaders in Washington DC state that a nuclear energy industry will also ensure a continuous source of radioactive material necessary to maintain our nuclear weapon arsenal for the defense of the nations. Namun, Anda akan melihat setelah masing-masing argumen, si penulis akan berusaha menyajikan fakta ataupun pendapat ataupun opininya untuk melemahkan argumen yang dibawa oleh pihak negatif tersebut. Selanjutnya, untuk pattern yang ketiga, merupakan pattern hybrid ataupun kombinasi daripada pattern yang pertama dan yang pattern yang kedua. Anda akan melihat bahwasanya untuk topik sentence-nya hampir sama dengan yang kedua. Despite the possible benefits to society, nuclear energy should not be restored as a fuel source. Pertama-tamanya, Anda akan menyebutkan beberapa argumen yang mendukung pendapat Anda, semacam one of the problems with nuclear energy is waste management. Terus kemudian Anda menjelaskan itu. Selain itu, Anda juga menyebutkan pendapat dari pihak lawan yang kira-kira bertujuan untuk memperkuat pendapatnya. Semacam di kalimat, many scientists and researchers claim nuclear energy is desirable as an energy source because it creates enormous amounts of power from small resources. Lalu Anda juga menyajikan fakta ataupun opini Anda untuk melemahkan pendapat tersebut. Model pattern yang ketiga ini pada dasarnya lebih kuat daripada pattern 1 dan kedua. Cuman tantangannya adalah this type of persuasive paragraph is quite difficult to create. So I suggest for the beginners to use pattern 1 and pattern 2. Pattern 3 is more advanced one. Di slide selanjutnya, Anda akan melihat list transitional expressions untuk persuasi. Transitional expressions ini berhubungan erat dengan 5 model cara untuk mensupport argumen Anda. Jadi contohnya untuk answering the opposition and referring to authority, sebagaimana yang kita sebutkan strategi nomor 2 untuk mendukung argumen kita bisa menggunakan ekspresi semacam according to bla 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 bla, although, nevertheless, of course, on the other hand, others may say. Di situ juga disebutkan transitional expressions for predicting consequences and stating conclusions, untuk memprediksi akibat yang mungkin muncul di masa depan atau masa sekarang atau masa lampau, semacam consequently, in conclusion, therefore, sama thus. Yang terakhir adalah transitional expressions untuk menunjukkan fakta dan atau juga contoh examples, semacam another argument bla 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 bla, because, finally, first, second, third, fourth, last, next, second, third, and so on, dan semacamnya.
Selanjutnya, di slide yang ke-15 disebutkan juga tentang cause and effect reasoning. Salah satu model yang sering dimunculkan dan digunakan dalam persuasive logic adalah logikanya terkait sebab dan akibat. This is also called causal relationship, which intends to show the cause and effect reasoning. Ini cukup powerful, cukup kuat untuk meyakinkan seseorang bahwasanya poin yang Anda bawa itu logis dan reasonable. Jadi, goalnya dalam causal relationship adalah Anda menunjukkan why something occurs, kenapa sesuatu terjadi, and what consequences, dan konsekuensi apa that may occur in the future. Untuk membuat causal reasoning, diantaranya adalah Anda mendeskripsikan event yang kemungkinan berhubungan dengan satu sama lain yang bisa membantu Anda untuk mengklarifikasi hubungan yang eksis di antara keduanya. Jadi sebagai contoh misalkan ada cause and effects. Contohnya cause, too many unpaid bills, akan efeknya adalah increased physical tensions. Increased physical tensions leads to severe headaches. Severe headaches leads to nausea and loss of appetite. Nausea and loss of appetite lead to physical and mental fatigue. Physical and mental fatigue can lead to health problems. Jadi, jika dibuat kesimpulan premisnya adalah bahwasanya terlalu banyak tagihan yang tidak terbayarkan bisa menyebabkan problem kesehatan. Namun, yang perlu dilihat adalah bagaimana proses Anda untuk menjelaskan hubungan tersebut. Mengapa too many unpaid bills cause health problems? Anda menjelaskan bagaimana hubungan antara tagihan-tagihan yang tidak terbayarkan dengan health problems. Atau yang kedua, Anda juga memberi contoh konsekuensi apa yang mungkin muncul jika ada banyak tagihan yang tidak terbayarkan. Anda kemudian menunjukkan beberapa efek, di antaranya beberapa efek yang mungkin muncul dari banyaknya tagihan yang tidak terbayarkan tersebut. Namun, ada dua problem yang perlu dihindari ketika Anda menggunakan strategi causal relationships ini. Ada dua, yang pertama adalah chronological sequence, dan yang kedua adalah coincidence. Chronological sequence berarti bahwasanya satu kejadian mengikuti kejadian lain secara berurutan. Problemnya adalah tidak selalu bahwasanya kejadian yang awal menyebabkan kejadian yang kedua. Artinya, the second event may not be caused by the first event. That's the first one, chronological sequence. Kita akan melihatnya in the following examples. The second problems to avoid is the coincidence. Satu hal terjadi, terus kemudian ada hal lain yang terjadi, kemudian kita berasumsi bahwasanya one thing occurs as the cause for another thing that occurs. Bisa jadi keduanya kebetulan berjalan hampir bersamaan atau ada kemiripan di antara keduanya. Tetapi tidak berarti bahwasanya keduanya memiliki sebab akibat. Artinya, cause and effect relationships may not be found in both cases chronological sequence and coincidence. Kita akan mereviewnya dalam contoh berikut ini. Contoh pertama, chronological sequence. After I attend a movie, I read in the paper several days later that another movie star has died. Therefore, my going to the movies caused actors to die. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, setelah saya berkunjung ke bioskop, saya membaca berita beberapa hari kemudian bahwa seorang bintang film telah meninggal. Jadi, kepergian saya ke bioskop menyebabkan aktor tersebut meninggal. Literally, ini merupakan chronological sequence. Anda datang ke bioskop, terus kemudian ada seseorang yang meninggal. Tetapi, tidak ada causal relationship, tidak ada hubungan sebab akibat dari kedua event ini. Itu yang perlu dilihat. Contoh yang kedua berkaitan dengan coincidence. Sebagai contoh, every time a black cat cross my path, something bad happens to me. Bad things ini adalah sesuatu kalau di barat itu dipercaya berkaitan dengan kucing hitam. So bad things preferably
Black cats kucing hitam itu merupakan penyebab dari berita buruk atau kabar buruk. Ini merupakan tahayul yang sering muncul di dunia barat dan tidak ada hubungannya dengan realitas. Jadi, kedua hal ini hanya sesuatu yang terjadi secara kebetulan saja. Sehingga hal ini sulit untuk dijadikan argumen untuk mendukung pendapat Anda. Nah, beberapa ekspresi transitionals yang bisa Anda gunakan untuk menunjukkan cause and effects dalam tulisan Anda. Untuk menyebutkan cause atau penyebab, Anda bisa menggunakan kata because, cause, caused by, the reason, since, and so on. Untuk menunjukkan effects, contohnya Anda bisa menunjukkan as a consequence of, as a result of, consequently, then, therefore, dan lain sebagainya. Okay, next, the strategy for showing causal and effects. Ketika Anda membawa argumen dalam persuasive argument Anda, setelah Anda mendapatkan topic sentence, terus Anda tahu Anda akan mengembangkan idenya pakai detail yang mana dan strategi mana, Anda perlu menentukan bahwasanya Anda akan fokus ke cause or effect. Contohnya semacam ini. Contoh paragraf yang fokus on causes. Proper nutrition, regular exercise, and a positive attitude can lead to a long, healthful life. Ini paragrafnya fokus untuk menunjukkan bahwasannya beberapa hal yang disebutkan itu dapat menyebabkan long healthful life. Sementara itu, focus on effects dapat dicontohkan. Contohnya, Anda tinggal membaliknya saja. A long healthful life can increase earnings potential, intelligence level, and an active retirement periods. Bahwasanya hidup yang sehat akan membawa potensi pemasukan atau income yang lebih banyak, meningkatnya kepandaian, atau juga bahwasanya periode pensiun aktif yang lebih lama lagi. Baik, untuk tugas yang terakhir adalah menulis paragraf persuasi. So, the task is write a persuasive paragraph on the topic below. Use one of the organization pattern discussed before. Anda bisa menggunakan pattern 1, 2, or 3. Lalu, juga gunakan expressions, transitional expression as appropriate. Silakan dipilih. Avoid problem of chronological order and coincidence. But then, try to focus on cause or effects. Atau kalau memang Anda mau memakai keduanya juga tidak masalah. Cuman Anda perlu keep in your mind which structure is suitable to your case. So the topic is things people or government should do or pay attention in coronavirus pandemic. Topik ini hampir mirip dengan tugas UTS Anda, cuman di sini ada sedikit pengembangan karena lebih general lagi daripada yang sebelumnya. Terus, untuk tugas yang kedua, I want you to self-assess your understanding toward the content discussed in this chapter. Ada 10 hal yang nanti Anda akan menentukan which statements are true and which statements are false. Itu saja untuk minggu ini, untuk pertemuan ke-10 dan ke-11. Yang perlu kita ingat adalah bahwasanya kehadiran dan partisipasi teman-teman ditentukan bagaimana Anda fulfill tugas ini. Jika Anda memenuhi tugas ini yang di-upload di Google Form dan Anda completing the questions there, the answers there, Anda akan dianggap sebagai masuk dan berpartisipasi di kelas untuk pertemuan ke-10 dan ke-11. Itu saja. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, saya ingin Anda mengembangkan paragraf yang Anda kumpulkan untuk tugas ini. Anda akan belajar untuk memberikan feedback, peer feedback, serta Anda akan berusaha belajar untuk mengakses electronic feedback. Jadi, make sure you save your paragraph. Silakan tolong paragraf yang Anda tulis untuk tugas ini Anda save juga di komputer Anda. Akan kita gunakan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Stay well, stay safe and healthy. Be happy.
let me know if you have any questions through WhatsApp group or direct personal message to my WA or email. But I prefer WA because I access it on a more frequent basis rather than email. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau concern seputar pembelajaran kali ini, silakan Anda tulis di WA group atau email. Jadi this will help us during this difficult time. Semoga ilmu yang kita dapatkan manfaat dan berkah. Keluarga kita, teman-teman kita, dan kita semuanya selalu sehat, aman, gembira, dan kita bisa melewati waktu-waktu sulit ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lebih istimewa ke depannya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan doa bersama. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have fun.